Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pembaca yang budiman. Malam ini, saya akan membawakan sebuah kisah nyata dari sekelompok orang yang tak menyangka akan mengalami kejadian mistis di sebuah rumah tua. Awalnya, mereka hanya ingin menjalankan tugas sebagai SPG dalam sebuah event musik. Namun, apa yang terjadi di rumah itu membuat mereka menyesal pernah menginap di sana. Ini bukan sekadar cerita horor biasa, tetapi pengalaman yang benar-benar mereka alami. Mari kita simak kisah ini dengan hati yang terbuka. Malam itu, hujan rintik-rintik membasahi jalanan desa yang sepi. Lampu-lampu jalan remang-remang, hanya sesekali terdengar suara jangkrik dari semak-semak di pinggir jalan. Sebuah mobil melaju pelan, menembus pekatnya malam, membawa 8 orang yang baru saja menempuh perjalanan panjang dari kota. Di dalam mobil, obrolan riuh rendah mulai mereda, digantikan oleh rasa kantuk dan lelah yang kian terasa. Aku kok merinding, ya. Perasaan rumahnya biasa aja, kan? Suara seorang perempuan tiba-tiba memecah keheningan. Apaan sih, Rani? Jangan mulai. Sahut seorang temannya, mencoba mengusir rasa tidak nyaman yang mendadak menyelimuti mereka. Rani, gadis berambut pendek dengan kepribadian ceria, tiba-tiba berubah. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini tampak tegang. Ia menatap rumah tua yang akan mereka tempati selama beberapa hari ke depan. Bangunan itu besar, 2 lantai, dengan cat yang mulai mengelupas di beberapa bagian. Halaman depannya dipenuhi pohon Kamboja tua yang menjulang tinggi, rantingnya bergerak-gerak tertiup angin malam. Rani tidak berani turun dari mobil. Ia menatap rumah itu lekat-lekat, matanya tak berkedip. Aku nggak mau masuk, suaranya bergetar. Teman-temannya saling berpandangan. Rani, serius? Ini cuma rumah tua biasa. Udahlah, capek kan? Kita masuk aja, bujuk salah seorang teman. Tapi Rani bergeming. Dadanya naik turun, napasnya tersengal seperti habis berlari jauh. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku takut banget. Aku nggak mau masuk. Seorang pria yang menjadi pemimpin rombongan, sebut saja Andi, menghela napas panjang. Rani, kita nggak ada pilihan lain. Dana kita terbatas, cuma cukup buat sewa rumah ini. Hotel mahal, kita di sini cuma beberapa hari. Kalau kamu nggak mau tidur di mana? Rani diam. Ia tahu tak ada opsi lain, tapi firasatnya sangat buruk. Dengan langkah berat, ia akhirnya turun dari mobil, matanya masih terpaku pada rumah tua itu. Begitu kaki Rani menjejak tanah, angin malam bertiup lebih kencang. Udara terasa lebih dingin. Di kejauhan, terdengar suara gemerisik dari balik pepohonan, seperti ada yang mengintai. Pintu pagar rumah tua itu berderit saat didorong. Mereka melangkah masuk satu persatu, melewati halaman dengan pohon Kamboja yang makin terasa menyeramkan dalam gelapnya malam. Saat memasuki teras, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sesuatu yang tak terduga. Di ruang tamu, tepat di tengah dinding besar, tergantung sebuah bingkai foto besar, terbalik. Tak ada yang berani berkata-kata. Mereka hanya saling berpandangan, mencoba menelan ketakutan yang mulai merayap pelan ke dalam dada. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering yang menyebar di halaman rumah tua itu. Bangunan berlantai 2 ini berdiri kokoh, meski catnya mulai mengelupas dan beberapa bagian kayu jendelanya tampak lapuk. Di beranda depan, daun-daun Kamboja berguguran, menambah kesan muram. Rumah ini telah lama kosong, disewakan murah oleh pemiliknya kepada siapa saja yang berani tinggal. Rombongan 8 orang itu akhirnya melangkah masuk, meski sebagian dari mereka masih merasa was-was. Mereka adalah tim promosi rokok dari Surabaya, yang datang ke kota kecil ini untuk mengikuti acara musik besar yang berlangsung selama 4 hari. Sebagai Sales Promotion Girl, SPG, tugas mereka adalah mempromosikan produk di tengah keramaian. Tim mereka terdiri dari 3 perempuan SPG, seorang tim leader pria, serta beberapa staf pendukung dari vendor acara. Lia, salah satu SPG, berjalan di belakang Rani yang masih ragu-ragu. Lia adalah gadis bertubuh mungil, berambut panjang, dan cukup pendiam. Ia lebih suka mengamati daripada berbicara. Dibandingkan dengan Rani yang ceria dan tomboy, Lia cenderung lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Namun, malam itu, ia tak bisa menolak keadaan, mereka harus menginap di sini. Di samping mereka, ada Wulan, SPG lain yang terkenal berani dan santai.
Berbeda dengan Lia yang pendiam atau Rani yang ekspresif, Wulan selalu bisa membawa suasana jadi lebih ringan. Ia bahkan sempat berbisik kepada Lia, "Udahlah, rumah tua aja. Gak usah dibikin serem sendiri." Tim leader mereka, Andi, adalah pria berusia awal 30-an. Berpengalaman dalam menangani event besar, ia sudah terbiasa menghadapi berbagai situasi, termasuk mengelola anggota tim yang panik seperti Rani. Ia mencoba menenangkan semua orang dengan suara tegasnya. "Udah, kita istirahat aja dulu. Besok kita kerja, butuh tenaga." Di sudut ruangan, dua orang pria lain, Bayu dan Reno, staf dari vendor, mulai membongkar barang bawaan. Mereka tidak banyak bicara, hanya sibuk memastikan bahwa logistik event mereka aman. Namun, di tengah upaya mereka untuk merasa nyaman, ada sesuatu yang mengganggu. Selain bingkai foto besar yang tergantung terbalik di ruang tamu, mereka juga menyadari satu hal lain, ada jejak kaki berdebu di lantai kayu rumah itu. Jejak yang tidak cocok dengan sepatu mereka. Lia menelan ludah. Ia ingin mengabaikan perasaan tidak enak yang merayap, tapi sulit. Terutama setelah ia melihat ekspresi Rani, yang masih pucat dan cemas. "Kita pilih kamar yang mana?" tanya Wulan, berusaha mengalihkan perhatian semua orang. Andi menyalakan senter ponselnya dan mengarahkannya ke koridor rumah. "Kita pilih yang paling besar aja, biar bisa tidur bareng. Gak ada yang tidur sendiri, oke?" Tak ada yang menolak. Semua setuju, meski jauh di dalam hati, mereka sadar, malam ini akan terasa panjang. Mereka akhirnya memilih sebuah kamar di lantai bawah, ruangan paling besar dengan jendela menghadap ke halaman. Kasur-kasur tua sudah berjejer di sana, beberapa masih tertutup kain putih berdebu. Wulan, yang selalu santai, mencoba bercanda. "Asal nggak ada yang ikut tidur di kasur ini, sih, aku aman-aman aja." Tak ada yang menanggapi leluconnya. Sementara yang lain mulai merapikan barang, Andi memutuskan untuk naik ke lantai atas, mencari kasur tambahan. Dari bawah, mereka bisa mendengar suara langkahnya menaiki tangga kayu yang berderit pelan. Rumah itu sepi sekali, hanya sesekali terdengar suara angin yang menerpa jendela. 5 menit berlalu. 10 menit. Andi belum turun juga. Lia mulai gelisah. "Kok lama banget, sih?" Bayu akhirnya menyusul ke atas. Mereka yang di bawah mendengar langkah kaki yang semakin jauh, lalu terdengar suara lirih dari lantai atas. Seperti seseorang yang berbisik, atau sedang berbicara pelan. Lia dan Rani saling berpandangan. Tak lama, suara langkah Bayu kembali terdengar. Ia turun tergesa-gesa, diikuti Andi yang membawa kasur tipis di bahunya. Wajah Andi sedikit tegang, tapi ia tetap berusaha bersikap biasa saja. "Gak ada yang aneh, kan?" tanya Wulan santai. Bayu hanya melirik Andi sekilas sebelum menjawab, "Enggak, cuma banyak barang lama yang gak terpakai." Sebenarnya, saat di atas tadi, mereka mendengar sesuatu. Sebuah suara seretan pelan dari ujung lorong gelap. Seperti seseorang yang sedang menyeret sesuatu, atau berjalan menyeret kakinya. Tapi mereka memilih untuk diam dan tidak menceritakan apapun pada yang lain. Malam semakin larut. Setelah semua kasur diatur, mereka mulai berbaring, meskipun tak ada satupun yang benar-benar mengantuk. Pukul 2 dini hari. Di tengah keheningan, terdengar suara ketukan dari luar kamar. Pelan, tetapi cukup jelas. "Tok, tok, tok." Semua langsung terbangun. Rani memegang erat selimutnya. Wajahnya sudah pucat sejak awal, kini semakin terlihat ketakutan. "Siapa yang ngetok?" bisiknya. Tak ada yang menjawab. Andi menelan ludah, lalu berdiri. Ia mencoba bersikap rasional, mungkin itu hanya suara angin atau ranting pohon yang jatuh ke atap. Tapi sebelum ia bisa melangkah, ketukan itu terdengar lagi. "Tok, tok, tok." Lebih keras. Kini semua mata tertuju ke pintu kamar yang tertutup rapat. Ketegangan menggantung di udara. Lalu, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Dari lantai atas, terdengar suara lain. Kali ini bukan ketukan, melainkan suara air mengalir. Seperti seseorang yang sedang mandi. Padahal, tak ada satupun dari mereka yang naik ke atas lagi sejak tadi. Semua orang terdiam. Air yang mengalir dari lantai atas semakin jelas.
Suara gemericiknya terdengar seperti seseorang yang sedang menuangkan air dari ember besar. Tak ada yang berani bergerak. Andi akhirnya mengambil senter ponselnya, menyorot ke arah pintu. Siapa yang terakhir pakai kamar mandi? Suaranya terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Sejak tadi nggak ada yang ke atas lagi, jawab Bayu cepat. Lia menggigit bibir. Pikirannya berusaha mencari penjelasan yang masuk akal, tapi tak ada yang terdengar logis. Rumah ini sudah lama kosong, aliran airnya seharusnya sudah mati. Lalu, suara itu dari mana? Ketukan di pintu berhenti, tapi sekarang muncul suara lain. Sesuatu seperti langkah kaki, menyeret di lantai atas. Pelan. Lambat. Ceklek. Jendela kamar mereka bergetar sedikit. Seolah ada yang menyentuhnya dari luar. Lia menutup mulutnya dengan tangan, menahan napas. Semua orang masih terpaku di tempat mereka. Di luar, angin bertiup kencang, menyebabkan daun-daun Kamboja di halaman depan berguguran. Suara dedaunan yang jatuh terdengar seperti bisikan halus yang menyelinap ke dalam kamar mereka. Wulan, yang biasanya paling santai, kini tampak mulai gelisah. Ia memeluk lututnya, menatap Andi dengan ekspresi bertanya. Apa kita keluar aja? Bisiknya. Andi menoleh ke arah jendela, lalu ke pintu. Pilihannya buruk. Jika keluar, mereka harus melewati lorong rumah yang gelap, dengan kemungkinan berpapasan dengan sesuatu. Tapi jika tetap di sini, mereka juga tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Suara air di atas berhenti. Tapi sekarang, ada sesuatu yang lain. Sebuah suara pelan, seperti seseorang yang sedang menggumam. Aku di sini. Lia mencengkram lengan Wulan erat. Dengar gak? Bisiknya nyaris tanpa suara. Wulan mengangguk, wajahnya pucat pasi. Langkah-langkah menyeret di lantai atas terdengar semakin dekat, seperti sesuatu yang mendekati tangga. Kemudian, hening. Sepi. Tak ada suara sama sekali. Semua orang menahan napas. Saat itulah. To. Kali ini, ketukan terdengar di jendela. Dan jendela itu, berada di lantai 2. Jendela di lantai 2 diketuk 3 kali. To. Tidak mungkin. Mereka semua ada di dalam kamar ini. Tidak ada yang di atas. Dan tidak ada yang bisa mengetuk jendela lantai 2, kecuali sesuatu yang bukan manusia. Lia menahan napas, matanya terpaku pada jendela kayu tua itu. Angin di luar berhembus semakin kencang, tapi tidak cukup kuat untuk membuat jendela itu bergetar. Rani mulai gemetar, tubuhnya mengejang ketakutan. Jangan buka, bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Ketukan itu terdengar lagi. Lebih keras. To. Sekarang semua orang bisa mendengar napas mereka sendiri, berat dan tertahan. Andi menelan ludah, lalu berusaha mengumpulkan keberanian. Ia melangkah perlahan ke arah jendela, tangan kanannya menggenggam ponsel dengan senter menyala. Tiba-tiba. Brak! Jendela itu bergetar keras, seolah ada sesuatu yang mencoba masuk. Rani menjerit dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Lia mencengkram lengan Wulan, tubuhnya membeku. Andi berdiri di depan jendela, tangannya gemetar saat mengangkat senter. Cahaya putih menyerot kaca jendela yang sedikit berdebu. Dari balik kaca, samar-samar terlihat sesuatu. Sebuah bayangan. Sesosok perempuan, berdiri di luar jendela lantai 2. Rambutnya panjang tergerai, wajahnya tertutup bayangan. Pakaiannya lusuh, dan tubuhnya terlihat sedikit melayang di udara. Lia ingin menjerit, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Perempuan itu mengangkat tangannya, lalu mengetuk jendela lagi, kali ini dengan lebih pelan. To. Tiba-tiba, bibirnya bergerak. Tak ada suara yang keluar, tetapi mereka semua bisa melihatnya. Aku di sini. Saat itu juga, lampu kamar mendadak mati. Suasana langsung gelap gulita. Rani menjerit keras, diikuti suara gaduh dari semua orang yang panik. Wulan meraba-raba mencari ponselnya, Andi mundur terhuyung menjauh dari jendela, sementara Bayu dan Reno buru-buru merapat ke dinding. Dari luar jendela, terdengar suara tertawa kecil.
Perlahan, suara itu semakin lama semakin keras. Hihihihi. Sebuah suara dingin berdesir di dalam kamar. Lia merasakan napas panas di tengkuknya. Bibirnya bergetar. Seseorang, atau sesuatu, ada di belakangnya. Lia menahan napas. Tubuhnya kaku, tak berani bergerak sedikit pun. Napas panas itu masih terasa di tengkuknya, membuat bulu kuduknya berdiri. Rani menangis ketakutan, tubuhnya gemetar hebat. Wulan menggenggam tangannya erat, mencoba menenangkannya meski dirinya sendiri tak kalah ketakutan. Andi meraba-raba ponselnya dalam gelap, menyalakan senter, lalu mengarahkan cahaya ke sekeliling kamar. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Tapi suara tawa itu masih terdengar, menggema seolah datang dari setiap sudut ruangan. Hihihihi. Dari arah jendela, bayangan perempuan tadi masih berdiri. Kali ini lebih jelas. Wajahnya kini terlihat, dan itu bukan wajah manusia. Matanya hitam kosong, kulitnya pucat dengan senyum yang terlalu lebar untuk ukuran wajahnya. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, tapi cukup untuk memperlihatkan ekspresi menyeramkan yang seakan mengejek mereka. Dan lalu, bam! Jendela itu terbuka sendiri. Angin malam berhembus masuk, mengguncang tirai dan menebarkan bau lembab bercampur anyir. Rani menjerit. Kita harus keluar dari sini. Tanpa menunggu lebih lama, Andi bergerak cepat. Ambil barang kalian. Kita keluar sekarang. Tak peduli lagi dengan keadaan di luar, mereka semua bangkit dan berlari menuju pintu kamar. Tapi tepat saat Andi memegang gagang pintu. Tok. 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 Pintu diketuk keras dari luar. Semua orang berhenti, jantung mereka berpacu kencang. Ketukan itu tidak wajar. Terlalu kuat, terlalu bertenaga, seperti seseorang yang berusaha masuk dengan paksa. Andi mundur selangkah. Tidak ada yang berani membuka pintu. Tapi lalu, tolong. Sebuah suara lirih terdengar dari balik pintu. Suara seorang wanita. Lia merasa lututnya melemas. Itu bukan suara siapapun dari mereka. Itu suara dari sesuatu yang ada di luar kamar. Andi menoleh ke Bayu dan Reno, memberi isyarat untuk bersiap. Dengan jantung berdetak kencang, ia mengangkat tangannya, bersiap membuka pintu. 1, 2, 3. Pintu didorong terbuka lebar. Kosong. Tidak ada siapapun di luar. Namun, lorong rumah itu terasa lebih dingin, lebih sunyi dari sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, mereka semua berhamburan keluar kamar. Rani dan Wulan menggandeng tangan Lia, sementara Andi dan Bayu memastikan tidak ada yang tertinggal. Mereka bergerak cepat ke arah pintu depan, melewati ruang tamu yang kini terasa lebih menyeramkan dengan bingkai-bingkai foto yang masih terbalik. Saat mereka sampai di depan pintu utama. Pintu itu terkunci. Kunci mana? Tanya Wulan panik. Andi mengeluarkan kunci dari saku celananya dan dengan tangan gemetar mencoba memasukkannya ke lubang kunci. Tapi, kuncinya tak bisa diputar. Di belakang mereka, terdengar suara langkah kaki menyeret. Dekat. Semakin dekat. Dan tiba-tiba, suara berat itu berubah menjadi bisikan tepat di telinga mereka. Jangan pergi. Saat itu juga, Rani menjerit sekuat tenaga. Andi, dengan sisa keberanian yang ia punya, memukul gagang pintu dengan keras, mencoba membuka paksa. Sementara itu, Bayu dan Reno berusaha menendang pintu dengan segala tenaga mereka. Grup. Pintu itu akhirnya terbuka. Tanpa berpikir panjang, mereka semua berlari keluar, menembus dinginnya malam. Napas mereka memburu, dada mereka naik turun, tapi tak ada yang berani menoleh ke belakang. Mereka terus berlari sampai ke mobil yang terparkir di halaman. Andi buru-buru mengeluarkan kunci mobil, tangannya masih gemetar saat mencoba menyalakan mesin. Tiba-tiba, dari kaca belakang mobil, seseorang sedang berdiri di depan rumah. Sesosok perempuan dengan gaun panjang lusuh dan rambut tergerai menutupi wajahnya. Ia diam, menatap mereka. Lia melihat itu dan hatinya hampir berhenti berdetak. Cepat jalan! Teriaknya. Andi akhirnya berhasil menyalakan mesin, menginjak pedal gas sekuat tenaga, dan mereka melaju kencang meninggalkan rumah itu. Dari kaca spion, mereka melihat rumah tua itu semakin mengecil di kejauhan.
Sosok perempuan itu masih berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak. Dan sebelum mereka benar-benar kehilangan pandangan, sosok itu perlahan tersenyum. Mobil terus melaju menembus malam, meninggalkan ketakutan yang tak akan pernah bisa mereka lupakan. Mobil terus melaju menembus jalanan desa yang gelap. Di dalamnya, tak ada satupun yang berbicara. Napas mereka masih tersengal, otot-otot mereka tegang, dan ketakutan masih melekat erat di dalam dada. Rani menangis pelan, tubuhnya gemetar meskipun Wulan terus mencoba menenangkannya. Lia hanya bisa menatap keluar jendela, matanya kosong, pikirannya masih tertinggal di rumah tua itu. Andi yang menyetir pun sesekali melirik kaca spion, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Tapi dalam hatinya, ia tahu, sesuatu tetap mengawasi. Mereka terus berkendara hingga akhirnya sampai di pusat kota, di mana lampu-lampu jalan kembali menyala terang dan keramaian mulai terasa. Mereka berhenti di sebuah pom bensin 24 jam, turun satu persatu untuk mengatur napas dan mencoba mengembalikan kesadaran mereka. Reno menyalakan sebatang rokok, tangannya masih sedikit gemetar. Gila, tempat itu beneran gak beres, gumamnya pelan. Andi mengangguk, lalu menoleh ke semua anggota timnya. Kita nggak bakal ngomongin ini lagi, oke? Udah cukup, kita lupakan aja. Semua mengangguk pelan. Tak ada yang ingin membahasnya lagi. Namun, sebelum mereka berangkat kembali ke Surabaya, seorang pria tua penjaga pom bensin mendekati mereka. Ia menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara rendah, "Kalian habis dari rumah tua itu, ya?" Mata mereka melebar. Lia langsung merasakan tengkuknya merinding lagi. "Bapak tahu rumah itu?" Tanyanya ragu-ragu. Pria tua itu menghela napas panjang. Sudah banyak yang ke sana dan pulang dalam keadaan ketakutan. Ia melirik mereka satu persatu, lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan, "Di rumah itu, dulu ada pasangan suami istri. Mereka baru menikah dan pindah ke sana, tapi suatu hari, saat mereka bepergian, mereka mengalami kecelakaan." Rani meneguk ludah. Terus, pria tua itu menatap mereka lama sebelum berkata, "Yang meninggal istrinya. Suaminya selamat." Sejak saat itu, banyak yang bilang, arwah istrinya masih tinggal di rumah itu. Menunggu. Lia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Pria tua itu melanjutkan, "Dan, yang paling aneh dari rumah itu, setiap orang yang pernah menginap di sana, pasti melihat hal yang sama." Semua orang menegang. "Apa?" Suara Wulan nyaris tak terdengar. Pria tua itu tersenyum kecil, tapi matanya serius. Perempuan yang berdiri di jendela lantai 2, mengetuk, dan berkata, "Aku di sini." Jantung Lia seakan berhenti. Tak ada yang berkata-kata. Semua wajah mereka langsung pucat. Andi buru-buru mengajak mereka masuk kembali ke mobil. "Ayo pergi dari sini," katanya cepat. Tanpa menunggu lebih lama, mereka semua masuk ke dalam mobil. Mesin dinyalakan, dan mereka melaju kembali ke Surabaya. Di dalam mobil, Lia menatap keluar jendela, pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian tadi malam. Ia mencoba menguatkan diri, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya sudah berakhir. Tapi sebelum mereka benar-benar meninggalkan pom bensin itu, di kaca jendela mobil yang sedikit berembun karena udara dingin, samar-samar, muncul bekas jari tangan. Seperti seseorang yang menyentuhnya, dari luar. Lia terdiam. Dan saat ia mengalihkan pandangannya ke kaca spion. Di belakang sana, tepat di tepi jalan, berdiri sosok perempuan itu. Masih tersenyum. Dan masih berbisik. "Aku di sini." Demikianlah kisah ini berakhir. Sebuah pengalaman yang tak akan pernah mereka lupakan. Kadang, ada tempat yang lebih baik dibiarkan kosong, dan ada sosok yang masih menunggu meski dunia telah melupakannya. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati di tempat asing, terutama jika firasat sudah mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Jangan abaikan tanda-tanda yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.